Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rami Papahan. Saya pendidikan akuntansi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis laporan keuangan, yaitu yang berjudul Perkembangan Standar Laporan Keuangan dari berbagai organisasi keuangan dunia. Di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan part 1 tentang materi kami dan dilanjutkan oleh teman saya Misbahun Nur Pakpahan di part 2. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang perkembangan laporan standar akuntansi internasional tersebut, kita pertama-tama akan menjelaskan ataupun mengetahui fungsi dari laporan keuangan dan pelaporan keuangan akuntansi, di mana berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan, yaitu tentang entitas ekonomi yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan di antara berbagai alternatif yang tersedia. Bagian B, perkembangan standar laporan akuntansi dari berbagai organisasi keuangan dunia, di mana standar pelaporan keuangan internasional, biasa disebut dengan IFRS, adalah standar berbasis prinsip, interpretasi, dan kerangka. Diadopsi oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional atau biasa disebut IASB, banyak standar membentuk bagian dari IFRS dikenal dengan nama lama, yaitu dari Standar Akuntansi Internasional atau biasa disebut dengan IAS. IAS yang diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional Komite atau IASC. Pada tanggal 1 April 2001, IASB baru mengambil alih dari IASC tanggung jawab untuk menetapkan standar akuntansi internasional. Selama pertemuan pertama Dewan baru diadopsi IAS dan SICS, yaitu IASB terus mengembangkan standar memanggil standar IFRS baru. Nah, berikut yaitu struktur dari IFRS. Standar pelaporan keuangan internasional terdiri dari IFRS, standar yang dikeluarkan setelah tahun Standar Akuntansi Internasional atau IAS. Standar yang dikeluarkan sebelum interpretasi berasal dari Pelaporan Keuangan Internasional Komite Interpretasi atau IFRIC, yang diterbitkan setelah tahun interpretasi Standing Committee atau SIC, yang diterbitkan sebelum kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan di tahun 1989. Kemudian kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan prinsip dasar untuk IFRS, IASB, dan FASB. Kerangka sedang dalam proses menjadi diperbaharui dan dikonvergensi. Bersama kerangka konseptual, proyek bertujuan untuk memperbaharui dan menyempurnakan konsep-konsep yang ada untuk mencerminkan perubahan dalam pasar, praktek dalam bisnis, dan lingkungan ekonomi yang terjadi dalam 2 atau lebih dekade sejak konsep pertama kali dikembangkan. Tujuan keseluruhan itu adalah untuk menciptakan fondasi standar akuntansi masa depan yang berbasis prinsip konsisten secara internal dan internasional konvergensi. Oleh karena itu, IASB dan FASB Amerika Serikat ataupun Dewan adalah melaksanakan proyek bersama. Di sini ada beberapa persyaratan IFRS laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Nah, persyaratan IFRS itu pertama harus menunjukkan laporan posisi keuangan dalam perusahaan tersebut. Nah, dan yang kedua, laporan
pendapatan konferensif. Maksudnya laporan pendapatan itu dijelaskan ataupun ditunjukkan secara konferensif, secara terang-terangan. Dan yang ketiga, pernyataan perubahan ekuitas. Pernyataan maksudnya di sini laporan perubahan ekuitas dalam perusahaan tersebut harus dilaporkan. Dan yang keempat, pernyataan arus kas laporan keuangan. Dalam laporan arus kas, maksudnya arus kas masuk ataupun keluar dalam perusahaan tersebut harus dilaporkan dalam pernyataan persyaratan IFRS laporan keuangan tersebut. Dan yang terakhir, catatan termasuk ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau penting. Informasi komparatif diperlukan untuk periode pelaporan sebelumnya. Di sini, sebuah entitas mempersiapkan rekening IFRS untuk pertama kalinya harus menerapkan IFRS secara penuh untuk periode berjalan dan komparatif walaupun ada pengecualian transisi. Nah, pada tanggal 6 September 2007, IASB menerbitkan versi IAS 1 penyajian laporan keuangan. Perubahan utama dari versi sebelumnya adalah untuk mensyaratkan bahwa suatu entitas harus hadir semua perubahan non-pemilik dalam ekuitas atau yaitu pendapatan konferensif, baik dalam suatu laporan pendapatan konferensif atau dalam dua pernyataan pendapatan yang terpisah dan laporan pendapatan konferensif. Komponen dari pendapatan konferensif tidak milik dalam ekuitas atau yaitu pendapatan konferensif, baik dalam suatu laporan pendapatan konferensif atau dalam dua pernyataan pendapatan yang terpisah dan laporan pendapatan konferensif. Komponen dari pendapatan konferensif tidak dapat disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, menyajikan laporan keuangan ataupun neraca pada awal periode komparatif paling awal dalam satu set lengkap laporan keuangan ketika entitas menerapkan standar baru. Selanjutnya, proyek IASB saat ini sebagian besar pekerjaan adalah diarahkan pada konvergensi dengan kerangka kerja standar pedoman akuntansi keuangan atau biasa disebut dengan istilah IUS GAAP. Adopsi IFRS digunakan di banyak bagian dunia, Adopsi IFRS digunakan di banyak bagian dunia, yaitu yang pertama Eropa, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, negara-negara GCC, Rusia, Afrika Selatan, Singapura, dan juga Turki. Itulah part pertama yang saya jelaskan tentang materi yang saya bawakan saat ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya Misbahun Nur Pakpan di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.